Ustaz, ada Ustaz pernah ngomong katanya beramal cari ridho Allah. Betul. Kok Ustaz bilang beramal cari pahala? Betul. Loh, kok dua-dua betul? Salah satu dong. Dua-dua betul. Dua-dua punya dalil. Beramal cari pahala, Al-Baqarah 112. Nanti kan falahu ajruhu inda rabbi, maka baginya pahala di sisi Tuhan. Beramal cari ridha Allah, Al-Baqarah 207. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Dan ada segolongan manusia yang mengorbankan dirinya untuk mencari ridha Allah. Harus berani mengorban diri baru cerita ridha Allah. Ujuk-ujuk bilang demi ridha Allah, korban nggak mau. Sawir-sawiran infak nggak mau. Korban waktu tenaga untuk kebaikan agama nggak mau. Korban perasaan walaupun infak nggak disebut namanya tersinggung marah-marah. Bukan ridha Allah. Itu pengen pujian, itu pengen maksud-maksud politis. Kalau ridha Allah harus kudu mau korban. Korban rezeki, korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, korban perasaan. Baru itu cerita ini orang benar niatnya cari ridha Allah. Jadi yang benar yang mana? Cari pahala, cari ridha Allah. Dua-dua. Secara syariat beramal cari pahala. Secara hakikat beramal cari cinta Allah. Ridha Allah itu kan cinta Allah. Mana bisa melihat sesuatu dengan satu sudut pandang. Ini aqua. Syariatnya aqua ini botol yang ada tulisannya aqua. Hakikatnya isi airnya. Mana bisa dibilang aqua itu cuma botolnya doang, nggak ada isi airnya. Syariat itu adalah tampilan luar. Hakikat itu adalah isi yang di dalam. Pisang. Konsep pisang dalam otak kita ada kuning titik-titik hitam. Umumnya lah ada juga pisang yang warnanya kayak gitu. Kuning titik-titik hitam. Syariatnya, bungkusnya, kulitnya. Dalamnya, hakikatnya kuning lembut panjang manis. Jadi nggak bisa dibilang meninjau sesuatu tidak harus dari satu sudut pandang, harus syariat hakikat. Indra suheri, ya syariatnya ini fisiknya, hakikatnya apa yang ada dalam batin saya. Siapa yang tahu? Aslinya indra suheri apa? Hatinya, bukan badannya. Badan bisa bohong. Hati Allah yang tahu karena dikendalikan. Innallaha yahulu bainal mar'i wa annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Sungguh Allah lah yang mengendalikan hati setiap hambanya. Nah, jadi nggak bisa melihat sesuatu hanya dari sudut pandang yang nampak. Justru sejatinya sesuatu adalah apa yang tidak nampak. Raga ini akan hancur dimakan lipan, ular di dalam kubur. Nyawa ini tidak akan pernah hilang. Begitu berhembus napas yang terakhir, dia langsung dalam genggaman Allah itu nyawa. Ruh, badan 40 hari perutnya meletus, belatung-belatung ngumpuli di kepala, di mata, hancur tubuh yang tampan, kokoh, kekar, cantik. Tapi sesuatu yang selama ini kita tidak ketahui di mana letaknya. Ruh nyawa itu di hati kah? Di denyut jantung kah? Di kepala kah? Gak tahu. Tapi itu sesungguhnya yang sejatinya diri seseorang. Ini semua yang nampak ini nisbi dan palsu. Semua yang tidak nampak itulah yang sesungguhnya asli dan sejati. Dialah diri seseorang itu. Ruh yang bersemayam dalam dirinya. Yang tahu betul dia berbuat taat atau maksiat. Yang tahu betul dia berdusta atau jujur.